الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji kepadanya sebagai wujud kesyukuran atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tidak terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini. Bukan untuk berpesta pora, akan tetapi untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan beribadah haji. Juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk kita ikuti, untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh dengan makna. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jamaah salat Idul Adha a'azakumullah. Sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran yang pertama adalah berusaha untuk berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu bersegera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapih. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tersebut beliau turun dari punggung hewan tunggangannya,
kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja jemaah sekalian, Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia membututi suaminya dari belakang sambil bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Wa tatrukuna bi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Kata Hajar, apakah engkau tinggalkan kami tanpa teman di lembah yang tidak ada sesuatu apapun? Mendengar pertanyaan istrinya, Hajar, Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya sedikit pun. Beliau terus saja berjalan. Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar faham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia pun bertanya, faqalat lah, Allahul ladzi amaraka bihadza. Kata Hajar, wahai suamiku, apakah Allah memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Maka Ibrahim jawab, benar, kata beliau. Begitu mendengar jawaban Nabi Ibrahim yang langsung istrinya yang solehah dan beriman berkata, idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang demikian, maka tidak mungkin Allah akan menelantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, maka mereka tidak mungkin terlantar, tidak akan ada yang dapat mencelakainya ataupun melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia yang sengsara, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzon, berbaik sangka, sedikitnya berbaik sangka mereka kepada Allah, padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan siksanya. Oleh karena itu, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwasanya Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Manusia wajib berprasangka baik kepada Allah apapun keadaannya, karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangkanya tersebut. Jika hamba itu berprasangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Sebaliknya apabila hamba berburuk sangka, maka berarti dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah di dalam setiap keadaan. Jika dia diberi kenikmatan, dia merasa bahwa ini adalah karunia dari Allah. Ia tidak besar kepala dengan kenikmatan duniawi tersebut. Sebaliknya, apabila dia didera penderitaan atau kekurangan harta, maka dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya agar dapat meraih tempat yang mulia, yang tidak berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap bahwa Allah tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar dari Hajar. Kita harus belajar dari Hajar, jemaah sekalian. Seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang. Akan tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak mungkin menelantarkannya. Allah pasti membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja. Kisah ini bukan untuk zaman itu saja. Namun kisah ini adalah terus berulang pada setiap zaman dan masa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kondisi. Yakinlah bahwasanya orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, berakidah benar, menegakkan salat, berpuasa, menunaikan zakat dan menjalankan perintah agama dan yang lainnya, pasti mereka tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah pelajaran yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang kedua adalah bersemangat di dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah di jalan Allah, Hajar menyusui Ismail, sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu sangat menyengat hingga terasa begitu mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susu pun mulai kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Hajar. Sang bayi Ismail mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai ke kaki bukit Safa. Kemudian mendaki bukit itu, diletakkannya kedua telapak tangan di kening untuk melindungi pandangan matanya dari terik matahari yang menyilaukan. Dia menengok ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia, mencari kafilah atau berita. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Dia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Kemudian dia naik ke atas bukit tersebut. Barangkali di sana dia melihat seseorang, akan ternyata tidak membuahkan hasil. Hajar pun turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Safa dan mendaki di atasnya. Kemudian ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pelajaran penting yang jarang kita bahas, yang jarang kita ketahui dari peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar di dalam mencari air. Dia kerahkan segala tenaganya bolak-balik dari Safa dan Marwah. Dia terus berusaha walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menjemput rizki dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan cuma untuk melihat hasil, akan tetapi kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras, sebagaimana dalam sabdanya, la ayakhtiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min ayyas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ah. Seseorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian dia mengusungnya dan meminggulnya di atas pundaknya, orang yang seperti ini jauh lebih mulia dibandingkan orang yang meminta-minta kepada orang lain, entah dia diberi ataupun tidak. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Namun, walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti bahwa kita diperbolehkan untuk berbuat sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi memperhatikan batasan halal dan haram. Berhati-hatilah jemaah sekalian terhadap barang haram masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak akan ada tempat kembali untuknya melainkan neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin abadan nar aula bihi. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Maka haram bukan hanya daging babi, akan tetapi daging sapi pun bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil korupsi. Minuman haram bukan hanya minuman yang biasa kita kenal, minum-minuman yang haram, namun bisa jadi kopi yang kita minum pun bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil kolusi. Maka waspadalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pelajaran yang ketiga adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Nabi Ibrahim tertambat kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim semakin senja.
Di dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak. Beliau berdoa selama 80 tahun sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Ibrahim begitu sayang dan cinta kepada putranya. Akan tetapi Allah berkehendak untuk menguji nabinya dengan ujian yang sangat berat. Falamma balagha maha sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahaka fanzur madza tara. Tatkala anak itu telah dewasa, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpi itu?" Qala, Ismail menjawab, "Ya abad, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka anak tersebut mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Renungkanlah jamaah sekalian, bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam hatinya? Saat itu Ibrahim berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan ketika beliau hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih? Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata dengan jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah jemaah sekalian, kepasrahan pengorbanan Ismail beserta dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya, walaupun dengan mengorbankan anak tersayangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal kehidupan kita. Kata kurban dalam bahasa Arab, jamaah sekalian, artinya adalah mendekatkan diri. Di dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian para ulama mengistilahkan dengan an-nahr, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Akan tetapi pengertian kurban bukan hanya sekadar menyembelih binatang kurban lalu menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin, akan tetapi secara umum makna kurban itu meliputi aspek yang lebih luas. Di dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, mana pengorbanan sangat luas dan mendalam. Sejarah para nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang teramat berat yang diderita oleh umat Islam saat itu. Mereka disiksa, mereka ditindas dan sederet tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy saat itu. Rasulullah SAW pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif. Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang besar dan panas di tengah sengatan terik matahari di siang bolong. Yasir dibantai dan seorang ibu bernama Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan sebatang tombak. Tidak hanya itu, umat Islam di Mekah juga diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya betapa lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah SAW saat itu, hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit kayu, memakan daun-daun kering, bahkan memakan kulit-kulit sepatu bekas di antara mereka. Begitulah potret pengorbanan untuk membela agamanya. Lantas, apakah yang sudah kita korbankan untuk membela akidah dan sunnah Nabi SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran terakhir adalah pelajaran yang keempat, yaitu urgensi pentingnya mendidik keluarga. Pentingnya mendidik keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendidikan dari ibunya. Dan Hajar tidak akan menjadi seorang wanita yang penyabar bila tidak diberi petunjuk oleh Allah
lalu dididik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pula menjadi seorang yang sabar apabila tidak ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan yang ringan yang bisa didapati dalam waktu singkat. Hal itu merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan waktu yang panjang. Nabi Ibrahim secara terus-menerus memberikan contoh peragaan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Dalam segala hal peragaan seperti inilah yang selalu ditangkap dan dihayati oleh putranya Ismail dan istrinya Hajar, sehingga terpatri di dalam jiwanya. Sekarang mari kita tanya pada diri kita, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik kepada putra-putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita kepada mereka menjadi anak yang soleh dan solehah? Sudahkah kita menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan yang rusak? Mereka memang untuk mendapatkan generasi ideal memerlukan perhatian dan pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Makanya sangat aneh jamaah sekalian, jika kita merindukan lahirnya generasi pejuang, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan untuk itu masih sangat kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatian sudah cukup besar, akan tetapi belum proporsional. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat materi, bukan pada spirit rohaninya. Anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita orang-orang tua, para guru dan juga pemerintah. Jangan sampai hanya aspek intelektualnya yang diperhatikan, akan tetapi mental dan spiritualnya memprihatinkan. Jangan kita bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak, akan tetapi semakin hari akhlaknya semakin rusak dan perilakunya semakin jauh dari agama. Kita sangat mendambakan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia dan tekun beribadah, juga anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita mengharapkan generasi yang selalu siap pakai, siap menghadapi benturan dan tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki banyak inisiatif, serta siap untuk berkorban, sebagaimana contoh yang telah diperagakan oleh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Hajar Ismail alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan merealisasikan cita-cita mulia tersebut. Untuk itulah marilah kita berdoa. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkara wa tusni alaikil khair kullahu fa innaka anta ahlul maddi wassana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa an faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Hari ini kami hadir bersimpu dengan puluh-puluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, di bumi Khatulistiwa ini perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Syria, Mesir, Palestina, Irak, Myanmar, dan dimanapun mereka yang tertindas. Kerahkan bala tentara-Mu di alam semesta ini untuk meluluhlantahkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka, jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada, yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan-Mu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk orang tua kami. Jika mereka masih hidup,
Izinkan kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika orang tua kami telah tiada ya Allah, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan, penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan di alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah yang maha perkasa, kabulkanlah doa kami. Penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar. Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baiknya pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.